Selamat pagi jemaat sekalian. Kalau Anda duduk dengan nyaman di sini, Anda harus sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam perjalanan bisa sampai dengan aman ke sini saja sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Apalagi bisa duduk di sini. Ya. Karena situasi berubah hanya dalam hitungan detik saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya memikir-mikirkan apa yang bisa terjadi, dan seringkali itu menjadi sumber kekhawatiran buat kita. Secara manusiawi, kita membayangkan skenario terburuk. Padahal belum tentu yang terburuk yang akan terjadi. Katanya, Belanda masih jauh. Jangan panik dulu. Tetapi adalah natur manusia untuk takut kepada yang dia tidak tahu. Oleh sebab itu, maka orang Kristen, terutama yang beriman kepada Tuhan, damai kita bukan berdasarkan situasi politik. Sukacita kita bukan kita gantungkan pada keamanan atau kesejahteraan kita, tetapi pada Tuhan. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita kenal Tuhan yang tahu masa depan. Kita tidak bisa kendalikan situasi, tapi kita tahu Tuhan yang bisa kendalikan. Jadi jikalau Anda sedang mengikuti kebaktian ini lewat live streaming, selamat pagi juga untuk Anda. Kalau Anda mengikutinya menonton belakangan, juga selamat pagi untuk Anda juga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 13. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat pasal 12-nya. Dan konteksnya adalah kita akan baca pasal 13-nya. Ini adalah lanjutan dari apa yang diperbuat oleh Yerobeam. Yerobeam membuat suatu agama baru karena dia tidak mau orang-orang Israel di utara pergi beribadah ke Yerusalem di selatan. Karena dia takut nanti mereka akan malah kembali kepada Rehabeam. Lalu kemudian di pasal 13 Tuhan mengutus seorang abdi Allah dari selatan, dari Yehuda. Kita baca. Tapi mari kita baca semuanya, karena siapa tahu ada yang masih belum tahu cerita ini. Saya akan membaca dengan cepat, silakan jemaat menyimaknya dengan seksama. 1 Raja-Raja pasal 13, abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir daripada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu.
Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan, ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengeran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa, yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi, dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu, dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri. Maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Bapa di surga, kami memohon hikmat supaya ketika kami membaca firman Tuhan dan kami merenungkannya, Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan menegur kami supaya memperbaiki kelakuan kami, supaya mengajarkan apa yang baik dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon sekarang Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, ini adalah rangkaian kisah-kisah dan masih banyak lagi
raja-raja Israel. Nah, mulai dari Salomo, sebenarnya mulai dari Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yerobeam, kita melihat bahwa ada yang setia, ada yang tidak setia. Ada yang awalnya setia, lalu kemudian berubah menjadi tidak setia. Ada yang dari awal sudah tidak setia, tetapi sudah dikasih peringatan, tetap tidak setia. Tetap melawan, menentang Tuhan. Kalau kata Konghucu, di antara kalau dia berjalan bersama dengan dua orang, dua-duanya itu adalah guru dia. Dan dia akan memetik pelajaran yang baik, lalu kemudian dia jadikan itu contoh buat dia, lalu kemudian dia akan ada pelajaran yang buruk, dan dia akan menghindari itu. Saudara, kalau Konghucu lebih bijaksana daripada Tuhan, daripada Alkitab, mendingan kita besok pindah kepercayaan. Tapi Alkitab lebih jago daripada itu. Saya bukakan di dalam Mazmur pasal 119. Tentu kita tidak akan kalah, saudara. Tuhan kita tidak akan kalah dibandingkan Konfusius. Mazmur 119 ayat 98. Saya bacakan. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ini firman Tuhan. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Kalau Konghucu bisa belajar dari orang lain, saudara, itu hanya hal-hal yang bersifat jasmania, yang bersifat duniawi. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita menyelidiki, bahkan hal-hal yang sulit untuk dipahami, kalau kita menggalinya, kita akan lebih pintar daripada guru kita, dari pengajar-pengajar kita. Apalagi dibandingkan Konghucu. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ini? Kalau dunia itu, kalau hidup itu bagaikan panggung sandiwara, saya melihat bahwa ada beberapa pemain di dalam sandiwara ini. Bukan sandiwara, karena ini adalah perjalanan hidup. Dan ketika kita mempelajari masing-masing peran seseorang, mungkin kita bisa melihat bahwa peran kita juga memiliki kemiripan. Ternyata, saya punya peran yang mirip, ada pelajaran apa yang bisa saya ambil. Pertama kita melihat Yerobeam dulu. Siapa Yerobeam ini kita sudah tahu, tadi saya sudah bilang, dia adalah raja yang sekalipun dia sudah dikasih tahu oleh Tuhan lewat Nabi, bahwa dia akan menggantikan Salomo karena Salomo tidak setia, dia malah ikutan, dia malah lebih parah daripada Salomo, dan dia membuat kejahatan yang sangat besar. Dia bikin lembu emas di Dan dan di Betel, supaya orang Israel tidak menyembah ke Yerusalem, malah menyembah lembu emas di Dan dan Betel. Akhirnya, Tuhan menghukum Yerobeam dengan sangat berat. Semua keluarganya, termasuk dia, semuanya akan Tuhan musnahkan. Jadi Yerobeam ini adalah seseorang yang hanya mempedulikan tahtanya. Pokoknya dia harus mempertahankan. Gimana caranya supaya dia tetap berkuasa? Jangan sampai dia dilengserkan. Apapun yang harus dia lakukan, sekalipun itu melanggar perintah Tuhan. Dan demikianlah orang-orang yang pikirannya masih duniawi dan menilai segala sesuatu, menimbang berdasarkan untung rugi atau hal-hal yang material atau hal-hal yang jasmania, hal-hal yang duniawi. Dan mungkin bisa saja dia sangat pintar seperti Yerobeam ini. Tetapi dia tidak mempertimbangkan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dia bukan mau menyenangkan Tuhan, dia bukan mau memimpin orang Israel untuk mengasihi Tuhan, dia bukan mau menjadikan orang Israel suatu bangsa yang menjadi terang, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran buat bangsa-bangsa lain. Tidak. Dia hanya peduli dengan tahta dia sendiri. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sebaliknya. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang kelima. Tuhan Yesus bersaksi di pasal yang kelima. Ini semua orang Yahudi sangat penasaran. Siapa Yesus ini
Kenapa dia punya kuasa, kenapa dia mengajar dengan begitu luar biasa. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes pasal 5, ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika orang Yahudi mau tahu siapa Yesus, lalu kemudian apa tujuan Tuhan Yesus, apa yang memotivasi Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus membuat mujizat, dan lain-lain, Tuhan Yesus kasih satu clue, bahwa dia bukan melakukannya atas kehendak dia sendiri. Ayat yang ke-30 tadi, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Walaupun Tuhan Yesus sedang menjawab, sedang ngomong begitu saja. Tetapi ada satu hal yang penting di sini. Yaitu bahwa Tuhan Yesus ternyata sedang memainkan suatu peran. Dia adalah utusan dari Allah. Dan semua yang dia kerjakan, semua yang dia katakan, semua yang dia ajar, pokoknya perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya berasal dari Allah Bapa. Dia adalah utusan dari Bapa. Dan bukan dari diri dia sendiri. Di pasal yang ke-6-nya, masih di Yohanes, ayat yang ke-38, Tuhan Yesus bilang, dan ini sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus menganggap dirinya sebagai utusan yang bukan menjalani hidup dia sendiri, tetapi menjalani hidup yang Allah Bapa berikan kepada dia. Bukankah ini suatu contoh untuk kita? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, bukan berarti Tuhan Yesus dan Bapa itu nggak tahu, nggak bisa saling paham gitu, mesti berdoa. Tetapi Tuhan Yesus sedang memberikan contoh bahwa kalau kita di dunia ini adalah utusan Tuhan. Pernahkah terbersit dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya kita pun adalah utusan yang Tuhan kirim? Memang kita tidak berasal dari surga, tetapi semenjak kita sudah bertobat, kita menjadi anak Tuhan. Kita pun diutus oleh Tuhan. Tetapi bukan untuk menjalani kehidupan kita yang lama, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita. Nah, saudara, sayangnya, kadang-kadang orang Kristen lebih mirip Yerobeam daripada mirip Tuhan Yesus. Yaitu lebih terfokus kepada hal-hal yang untuk dirinya sendiri. Kalau Yerobeam terpaku kepada memelihara tahta, mungkin orang Kristen hari ini terpaku kepada hal yang lain lagi. Tetapi kalau misalnya Tuhan mengutus kita, kira-kira Tuhan mengutus kita untuk apa? Tuhan Yesus kan jelas. Tuhan Yesus diutus untuk apa? Untuk mati menanggung dosa manusia. Supaya manusia ketika dia bertobat dan dia berpaling kepada Allah, maka Tuhan sudah siap untuk mengampuni semua dosanya. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua itu. Oh, Tuhan Yesus datang dengan suatu tujuan yang jelas. Maka Tuhan Yesus diutus. Tetapi kalau kita diutus untuk apa? Nah, saudara, Yerobeam sebenarnya Tuhan angkat untuk suatu tujuan. Tetapi dia bukan melaksanakan perintah Tuhan. Malah sebaliknya dia memimpin Israel kepada kesesatan. Israel itu bagaikan anak-anaknya dia adalah kepalanya kan. Yerobeam suruh apa? Jadi itu. Yerobeam suruh bikin lembu emas, jadi lembu emasnya. Yerobeam suruh beribadahnya di Betel dan Dan, jadi begitu. Kalau kita dititipkan oleh Tuhan, kemanakah kita akan memimpin keluarga kita? Yerobeam, ini contoh yang luar biasa buruk. Tapi kita mau beralih kepada
abdi Allah dari Yehuda. Yang kedua, abdi Allah dari Yehuda. Dan kita baca bagaimana dia luar biasa sekali, dan ada satu hal yang sangat menonjol dari sifat-sifatnya, yaitu semangatnya dan militansinya. Dia dari Yehuda di selatan, Tuhan suruh ke utara. Ya. Tuhan suruh orang yang dari selatan untuk pergi ke utara dan menyampaikan pesannya. Dan tugasnya itu bukan yang enteng-enteng, saudara. Tugasnya adalah untuk menegur raja. Dia harus pergi ke sarang serigala, istilahnya. Bahkan lebih mengerikan daripada serigala. Dia adalah domba yang harus masuk ke gua singa, lalu kemudian harus pulang lagi. Tetapi dia tidak takut. Sekalipun pasti dia tahu, kalau dia sampai ke battle itu, pada saat Yerobeam lagi mempersembahkan korban di atas mezbah itu, kalau dia berani bersuara, habis dia. Dan terbukti kan, raja langsung bilang apa? Tangkaplah dia. Mungkin itu sudah dalam bayangan dia. Dan tadi saya sudah bilang bahwa natur manusia itu membayangkan yang terburuk. Mungkin di dalam pikirannya si abdi Allah ini, atau keluarganya, atau bagaimana. Wah, kalau saya pergi ke utara, kalau saya pergi ke battle itu, nanti habis saya, nanti saya ditangkap. Kalau saya ditangkap, nanti saya akan disiksa. Kalau saya disiksa, nanti saya akan begini-begini. Aduh, semua hal yang buruk-buruk sudah di dalam bayangan. Tetapi oleh semangat dan militansinya, dia tetap melakukannya. Bayangkan, dia harus meninggalkan comfort zone dia. Itu kan sudah terpisah menjadi dua. Bagian utara dengan bagian selatan. Itu terpisah, yang orang-orang Lewi, yang nabi-nabi Tuhan, itu semuanya kebanyakan ada di daerah selatan. Kenapa? Karena itu yang masih beribadah kepada Tuhan, yaitu daerah Yehuda. Sedangkan, di daerahnya Yerobeam, itu nabi-nabi Tuhan sudah di-kick semua. Orang Lewi semua sudah di-kick. Kenapa? Karena dia mau memasang nabi dan imam-imam dia sendiri. Dia mau mengangkat orang-orang yang loyal kepada dia, sehingga orang-orang Lewi semuanya udah diusir-usir. Wah, berarti si abdi Allah dari Yehuda ini harus meninggalkan rumahnya yang nyaman, lalu melakukan perjalanan. Nggak tahu nanti di tengah-tengah jalan antara perbatasan Israel dengan Yehuda, jangan-jangan ada blokade, mungkin ada demonstrasi, nggak tahu lah ya. Tetapi yang jelas, dia tidak takut. Lalu, kita melihat bahwa dia taat. Sekalipun nyawa taruhannya. Dia sudah dikasih tugas, maka dia akan lakukan. Dan dia tidak menyerah kepada godaan. Raja kemudian mencoba untuk merayu dia, ayo sini ikut makan sama-sama, nanti saya kasih hadiah. Saudara, kata hadiah itu biasanya terdengar seperti musik yang sangat indah. Bukan cuma ibu-ibu yang suka hadiah ya. Biasanya kalau dapat hadiah, kupon, segala macam, ibu-ibu paling suka. Tapi saya bisa katakan bahwa bapak-bapak juga suka hadiah. Ini bukan kode. Kalau orang dikasih hadiah, ya, hadiahnya nanti jangan-jangan berupa tunjangan, atau berupa, ya apalah gitu ya. Orang sudah langsung pikirannya, wah ini enak ini. Ini aman ini. Ini sesuatu yang bisa memelihara saya. Kalau saya bernaung di bawah Yerobeam, maka saya akan kaya raya. Kalau saya berhenti berbicara melawan Yerobeam, saya akan makmur. Saya akan aman. Tetapi abdi Allah dari Yehuda ini, dia taat. Dia ingat apa yang Tuhan sudah titipkan kepada dia. Jadi dia tidak bisa melanggar itu. Nah saudara, kira-kira di zaman ini, kalau Tuhan mau mengutus seseorang, siapa yang Tuhan cari? Apakah yang semangatnya memble, yang sudah takut dan ngumpet duluan? Apakah Tuhan akan mencari orang yang tidak taat, yang sudah terbukti tidak taat? Yang nggak akan.
Tuhan akan cari orang seperti abdi Allah dari Yehuda ini. Tuhan membutuhkan orang-orang yang semangat, yang militan, yang bisa keluar dari comfort zone. Kemarin, hari Sabtu, sebenarnya hari Jumat, penginjil Immanuel, Joshua Pungus, sudah tanya, Pak, ini gimana kita mau bagi-bagi brosur? Karena kita ada seminar bagi-bagi brosur. Aman nggak nih? Aman nggak? Saya bilang, aman. Ya, aman. Padahal berita-berita, video-video di medsos dan lain sebagainya sudah menunjukkan, wah ini ada titik merah, nanti ada titik oranye, titik kuning, nggak tahu ada titik belang-belang lagi, dan saya nggak tahu apa lagi. Ya, sehingga orang menjadi khawatir. Tetapi, kalau hanya dengan ancaman atau ketakutan itu saja sudah membuat kita tidak berani keluar. Kalau hanya karena demonstrasi sudah membuat kita ciut dan tidak berani, jangankan kita pergi sampai ke depan muka orangnya, baru bagian brosur saja. Kalau itu sudah takut, saudara, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Hari Minggu pagi, kita sudah perkirakan, wah ini kayaknya bakalan lebih sepi dari biasanya. Kenapa? Karena desas-desus inilah, desas-desus. Padahal sebenarnya yang demo itu, saudara, pagi-pagi itu belum bangun. Ya, padahal mereka pagi-pagi itu belum bangun, makanya tidak pernah ada rusuh-rusuh itu mulai jam 8 pagi, nggak ada. Tidak ada. Ya. Karena mereka makhluk-makhluk malam. Jadi kalau Anda datang kebaktian ke gereja Minggu pagi, aman. Anda pasti aman, saudara. Apalagi ada Tuhan yang beserta. Abdi Allah dari Yehuda ini, dia bertaruh bahwa kalau dia taat, kalau dia semangat untuk Tuhan, kalau dia setia melakukan apa yang Tuhan sudah utus dia dan taruh dia di bumi ini untuk dia lakukan, maka Tuhan yang akan memelihara dia. Maka dia akan sampai ke Yerobeam dengan selamat, dia akan menyampaikan pesannya dengan selamat, lalu dia akan pulang dengan selamat lewat jalan lain. Apakah kita memiliki iman yang sama seperti abdi Allah dari Yehuda ini? Lalu kemudian kita mau lihat tokoh yang ketiga, si Nabi tua. Nabi tua ini adalah suatu karakter yang kompleks dan sulit untuk dipahami. Keadaannya unik. Karena apa? Dia nabi. Sudah nabi tua, berarti senior. Tetapi Tuhan tidak pakai dia. Dia sudah tinggal di Betel bertahun-tahun. Tetapi bukan dia yang Tuhan suruh ke Yerobeam. Dia adalah nabi. Tetapi dia diam-diam saja. Tuhan nggak pakai dia. Kenapa, saudara? Tuhan tidak mau pakai dia. Mungkin ada multifaktorial. Coba kita lihat beberapa. Nomor satu mungkin karena dia tidak jujur. Orangnya tidak jujur. Buktinya, dia bohong. Waktu dia pergi kepada dia ketemu sama abdi Allah dari Yehuda ini, dia bohong. Seorang pembohong, bagaimana Tuhan mengucapkan firman lewat dia? Nanti orang akan bilang apa? Yang kali ini bohong. Ya kan? Seorang yang pembohong, kalau dia mengucapkan firman, sekalipun itu benar, orang tidak akan anggap. Makanya ada cerita yang tentang anak laki-laki yang teriak-teriak serigala di gunung itu. Dia pikir lucu untuk mengerjai orang-orang sekampungnya, tetapi lama-lama mereka tidak percaya dia lagi. Jadi, ini nabi tua. Mungkin dia ada masalah dengan karakternya, dia tidak jujur. Mungkin di dalam hal-hal kecil sudah tidak jujur. Baru dia nanti berani untuk hal-hal besar tidak jujur. Orang yang tidak terbiasa berbohong, itu gemetar saat berbohong. Dulu waktu saya kecil, nggak tahu Pak Soento sama
Simo masih ingat nggak? Waktu saya kelas 2, saya pernah dapat nilai 0 di ujian matematika saya. Karena menyontek. Itu pertama kali saya menyontek dan langsung ketahuan. Kenapa? Karena memang nggak terbiasa. Kalau teman-teman yang sudah pinter, menyonteknya itu udah canggih. Saya menyonteknya masih terlalu amatir. Puji Tuhan, langsung ketahuan, langsung kapok. Ya, tidak pernah lagi saya nyontek. Kalau orang tidak pernah bohong, sekali dia bohong, hatinya, wah, jantungnya berdegup, dia langsung keringat dingin, dia takut. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit bohong, yang kecil-kecil dia bohong, sering dia bohong, maka hal-hal yang besar pun dia berani bohong. Kalau di depan, di tempat teman-temannya dia sudah biasa bohong, apalagi di depan publik, dia berani bohong, bikin video pun dia berani bohong. Saudara, jadi nabi ini Tuhan nggak mau pakai. Selama Yerobeam bikin ini itu, nah, bikin mezbah, bikin lembu emas, mana nabi ini nggak bilang apa-apa. Nabi ini tidak bersuara. Sampai Tuhan harus panggil yang dari Yehuda. Padahal ada yang dekat. Cuman dia tidak bersuara. Jadi Tuhan bagaimana? Mau pakai seseorang yang sudah tidak jujur, juga sudah tidak melakukan tugasnya. Nah sekarang Tuhan punya tugas yang besar. Gimana mau kasih kepada nabi tua ini? Saudara, bukankah kita juga berada dalam posisi yang kurang lebih sama? Kita seperti nabi tua ini hidup di tengah-tengah satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan yang sudah menyimpang. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk melayani Tuhan, apakah kita akan mengambil kesempatan itu? Apakah kita akan diam-diam saja seperti si nabi tua ini? Maka pada saatnya Tuhan sedang membutuhkan, sedang mencari orang yang semangat. Dia lihat-lihat, kita nggak kelihatan. Nah saudara, Tuhan adalah yang mempunyai ladang. Dan Tuhan bisa melihat di mana ada orang yang sedang mencari kebenaran. Dan Tuhan mau memanggil orang-orang itu. Tetapi Tuhan akan panggil dan Tuhan akan pertemukan kepada siapa? Mungkinkah Tuhan akan bawa orang yang cari kebenaran itu kepada orang Kristen yang malah jadi batu sandungan? Itu kontraproduktif. Malah orang yang tadinya cari kebenaran, ketemu orang Kristen yang kelakuannya bukan seperti orang Kristen, malah mental. Mungkin nggak Tuhan sedang mencari, nih, Tuhan lagi mau bawa ini satu orang kepada kebenaran. Tuhan lalu bawa kepada orang yang tidak mengerti kebenaran atau sekalipun mengerti nggak bisa menjelaskannya. Keluarnya cuman UIA, cuman UIA. Menjelaskan tentang bagaimana saya diselamatkan tidak bisa. Apalagi menjelaskan tentang kenapa kita kebaktian ya begini begitu, atau kita Natal pada bulan Juni, atau kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Rabu. Jangankan menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak bisa, maka bagaimana Tuhan akan bawa orang ini kepada Dia? Tuhan akan bawa orang yang cari kebenaran ke gereja yang ada kebenarannya dan yang memberitakannya dan yang tidak takut. Kalau Tuhan mau hidup kita menjadi suatu kesaksian, maka itu artinya Tuhan nanti akan bawa orang tertentu yang memang mencari kebenaran, ketemu dengan kita, melihat hidup kita, mendengar kesaksian dari mulut kita, dan Tuhan akan pakai kita. Tuhan sedang mencari sebenarnya orang-orang muda. Mana yang semangat seperti abdi Allah dari Yehuda itu. Yang setia dalam hal-hal kecil.
maka Tuhan akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam hal-hal besar juga. Itu yang ketiga, si nabi tua. Tapi kita belum selesai. Kita akan kembali lagi ke yang keempat. Balik ke abdi Allah dari Yehuda lagi. Karena ada perbedaan. Tadinya dia semangat dan militan, di paruh kedua dari cerita ini, dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Nah, bagian yang ini sulit dipahami. Seolah-olah, kenapa Tuhan membiarkan nabi tua ini menipu si abdi Allah? Bukankah abdi Allah ini hambanya Tuhan? Kenapa Tuhan menghukum dia dengan sangat keras? Mungkin ada yang bisa bilang sangat kejam. Sebenarnya bukan karena Tuhan kejam. Tetapi Tuhan konsisten. Tuhan konsisten dengan firman-Nya. Siapapun yang melanggar firman-Nya, mau Yerobeam yang melanggar, ataupun abdi Allah yang melanggar, maka konsekuensinya Tuhan akan laksanakan. Bukankah Tuhan sudah kasih tahu Yerobeam? Dan berarti sama saja Tuhan kasih tahu si abdi Allah itu. Tetapi malah abdi Allah itu sendiri yang melanggarnya. Nah, saudara, Tuhan sebenarnya bukan kejam. Tetapi dia sangat penuh kasih. Tapi kalau begitu, lalu kenapa Tuhan membiarkan si nabi tua ini menipu, pakai bohong, pakai malaikat segala macam? Jadi, sebenarnya Tuhan bukan membiarkan. Tuhan sudah berusaha. Tuhan sudah bekerja di balik layar. Sebisa yang Tuhan bisa lakukan sambil masih konsisten dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak akan menghilangkan ujian. Dan Tuhan tidak akan otomatis meluluskan orang yang sedang melalui satu ujian. Tuhan tidak akan membiarkan orang itu melewati ujian tanpa adanya persiapan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan kasih firman, ya, dengan tujuan supaya firman itu yang mempersiapkan kita ketika kita akan menghadapi ujian atau godaan. Jadi Tuhan siapkan dengan kasih firman-Nya, dengan kepada si abdi Allah dari Yehuda ini. Plus, Tuhan kemudian kokohkan firman itu. Kan dikasih tanda ajaib. Tanda ajaibnya, mezbah itu akan terpecah, lalu kemudian abu di atasnya akan tercurah. Lalu sesudah dia mengatakan itu, benar-benar langsung terjadi. Wow. Jadi itu adalah satu bukti. Terutama pada zaman dahulu ketika Tuhan masih menurunkan wahyu. Bahwa suatu firman berasal dari Tuhan kalau ada tanda ajaib yang tidak mungkin manusia bisa lakukan sendiri. Sebelum-sebelumnya Tuhan sudah sering kasih tanda. Tandanya itu jam matahari itunya bisa mundur 10 tapak. Ada tanda ajaib lagi berupa tiang awan, tiang api. Tanda ajaib masukin tangan ke baju, keluarin sudah putih seperti salju, kena kusta, dan lain sebagainya. Tanda-tanda ajaib ini adalah pengukuhan bahwa firman yang diucapkan benar-benar berasal dari Tuhan. Jadi si abdi Allah dari Yehuda ini, ketika dia dikasih firman oleh Tuhan, dia ucapkan plus tandanya benar-benar terjadi, itu harusnya mengukuhkan di dalam hatinya. Ini adalah firman Tuhan, nggak mungkin salah. Lalu kemudian, Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih satu ujian kuis dulu, pendahuluan. Jadi sebelum ujian yang berat, Tuhan kasih ujian yang ringan atau yang menengah. Nah, seperti Daud, sebelum ketemu dengan Goliat, dia lawan singa, dia lawan beruang. Nah, abdi Allah dari Yehuda ini, sebelum dia diuji oleh nabi tua itu, dia dites dulu sama Tuhan. Dia hafal nggak bahan pelajarannya? Yerobeam suruh, sini mampir dulu, makan dan minum, nanti saya kasih hadiah.
Oh, si abdi Allah ini langsung dia sebutkan, ya kan? Pasal 1, ayat 1. Jangan kamu makan dan minum di tempat itu. Dan jangan kamu kembali melewati jalan yang sama. Wah, jadi saya nggak bisa. Sekalipun engkau memberikan kepadaku setengah dari kerajaanmu pun, saya nggak mau. Lulus. Bagus. Kuisnya lulus, saudara. Jadi Anda lihat, bahwa Tuhan bukan tinggal diam, dan Tuhan bukan membiarkan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan sebelumnya Tuhan sudah kasih dia dukungan dulu. Sudah kasih firman. Sudah kasih peneguhan atas firman itu. Sehingga firmannya terbukti. Plus Tuhan kasih ujian yang ringan. Semuanya lulus. Tapi kenapa? Pada saat dia diuji oleh si nabi tua itu, dia jatuh. Seharusnya ada suatu alarm ketika dia mendengar ada firman lain yang bertentangan dengan firman yang sudah dia dapatkan. Plus dengan firman yang sudah dikokohkan. Ini sekarang tiba-tiba ada firman lain. Ngomongnya, ngaku-ngakunya dari malaikat lagi. Ya kan? Oh, aku juga nabi, aku juga hamba Tuhan. Saudara, diperlukan kewaspadaan. Justru yang dari luar itu yang langsung kelihatan ini beda, ini pasti salah, itu tidak terlalu berbahaya. Langsung ditolak. Tetapi yang berasal dari dalam, dari yang ngaku-ngaku teman, dari yang ngaku-ngaku dari Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan, bahkan melihat malaikat atau dapat mimpi, Roh Kudus, dibawa jalan-jalan ke surga, ke neraka, tur, dan lain sebagainya. Ini yang berpotensi menyesatkan orang yang tidak waspada. Karena dia tidak mewaspadai adanya kemungkinan penipuan. Oh, saudara, kalau orang dia pikirannya kosong, kalau dia tidak berpengalaman, lalu datang seorang penipu, scam, lalu bilang dia menang, dapat lotre, dapat undian. Saya juga pernah kena tipu, saudara. Ya, ada yang bilang mesti begini, oh ini mesti download aplikasinya, lalu kemudian mesti isi password dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. Orang yang tidak waspada, orang yang tidak berpengalaman, tidak tahu bahwa ada penipu. Dan penipu di dalam kekristenan itu lebih banyak daripada yang di luar, yang cari duit itu, saudara. Karena hanya satu yang benar, yaitu yang sesuai dengan Alkitab. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa iblis berusaha untuk menipu dan menyesatkan dia. Oleh sebab itu dia pikir semuanya sama saja. Mana mungkin semuanya sama? Kalau sudah banyak hal yang berbeda, maka semuanya harus diuji. Oleh sebab itu Paulus bilang sama jemaat di Tesalonika. Pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ketika dia mendengar, oh benarkah ada nabi yang disamperin malaikat, lalu kemudian bilang supaya bawa saya makan dan minum di tempat dia. Harusnya ada satu alarm di sini. Kenapa beda dengan yang saya sudah tahu? Kenapa beda dengan firman Tuhan yang sudah dikokohkan? Ini adalah firman Tuhan yang sudah dikokohkan. Nah, saudara, kalau kita mau menguji segala sesuatu, maka yang dicari itu adalah perbedaannya, bukan persamaannya. Kalau yang dilihat adalah persamaannya saja, maka nggak akan bisa mengujinya, karena akan terlihat sama. Ya, yang dicari persamaannya. Oleh sebab itu, maka harus melihat perbedaan. Dan ini bukan karena kita ini antisosial, ya, bukan karena kita tidak ada kasih, tetapi karena ada perintah untuk menguji segala sesuatu. Nah, saudara, Grace mengajarkan ada banyak hal yang kita jelaskan dari Alkitab. Kita ajarkan di blok kelas, kita ajarkan di seminar, kita ajarkan di kelas, dan bahkan kita ajarkan di dalam kebaktian lewat mimbar ini. Tetapi
Itu semua harus diuji. Tidak boleh ada orang yang hanya menerima dengan bulat-bulat saja. Tetapi harus membuka Alkitab lalu kemudian menyelidiki apakah benar demikian. Kenapa Grave mengajarkan bahwa sesudah Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai ditulis, maka tidak ada lagi wahyu tambahan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kenapa tidak ada lagi? Oh, rupanya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 plus dikasih lagi ilustrasi di ayat 11-nya, ayat 12-nya, ada 2 ilustrasi lagi. Tuhan kasih paham bagaimana kalau Tuhan selesai menuliskannya, maka tidak akan Tuhan turunkan lagi wahyu tambahan. Kalau kita pikirkan dengan logis, kira-kira mana yang iblis inginkan? Iblis menginginkan adanya celah supaya dia bisa masuk dengan menyamar. Lalu bilang bahwa dia bawa firman Tuhan. Padahal berasal dari iblis. Maka supaya ada celah yang bisa terbuka, tidak boleh ditutup. Maka harus bisa ditambah lagi. Ditambah dengan hal-hal yang supranatural. Tapi kalau Tuhan, apa kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah supaya orang Kristen mempelajari Alkitab yang sudah dia selesai Tuhan tulis. Kepentingan Tuhan bukanlah supaya orang Kristen menanti-nantikan mimpi. Kalau orang Kristen menanti-nantikan mimpi, maka kita akan tidur terus. Kalau kita menanti-nantikan kedatangan malaikat, kita jalannya begini terus. Karena kita cari yang di atas. Nanti dikira orang sombong lagi. Kalau kita menantikan nubuat-nubuat, maka setiap kali ada orang yang buat-buat, kita percaya. Karena itu yang kita nanti-nantikan. Tidak, Tuhan mau supaya kita mempelajari firman Tuhan ini. Dan ini sudah pasti dan tidak berubah. Itu kepentingan Tuhan. Abdi Allah dari Yehuda ini terlalu naif. Dia tidak memikirkan adanya kemungkinan bahwa bisa saja ada yang bohong. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang diuji. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka kita berada dalam bahaya yang sangat besar. Karena sama seperti Hawa di Taman Eden, tidak menyadari, tahu-tahu ular sudah datang merayap. Karena dia berada dan dia melihat-lihat, kayaknya buah dari pohon pengetahuan ini, bahwa ini kayaknya baik, kayaknya cakep, kayaknya indah, kayaknya enak. Karena dia melihat-lihat, maka tiba-tiba datanglah si ular. Lebih baik kita melarikan diri dari godaan-godaan dan cobaan itu. Supaya kita bisa memelihara diri kita. Maka, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 1 Korintus 1 Raja-Raja pasal 13 ini adalah kita jangan seperti Yerobeam, Nabi tua, bahkan Abdi Allah yang part 2. Kita mau seperti Abdi Allah yang part 1. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong berikan kami firman-Mu dan mungkin ujian-ujian yang telah Engkau desain supaya bisa kami lalui. Tetapi kami mohon juga supaya Engkau membantu dan menyertai kami saat kami akan melalui ujian-ujian yang lebih berat. Dan kami mau menjadi orang yang semangat dan militan, supaya nanti Engkau bisa memakai kami. Dan ketika kami menjalani hidup kami ini, kami sadar bahwa kami adalah utusan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.